Salam bagi kita semuanya. Pada saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, yaitu sebagai standar kebenaran melalui akan firman-Nya di Alkitab. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang cara bekerja akan Roh Kudus di dalam pribadi khususnya orang Kristen. Namun sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami hingga pada saat hari ini. Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Karena kami berdoa hanyalah di dalam nama segala Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Cara bekerja atau bagaimana cara bekerja Roh Kudus di dalam pribadi orang tersebut, atau bagaimana kita mengetahui bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam pribadi orang tersebut. Dan pertanyaan ini mungkin bisa jadi bahwa di sekitar orang Kristen pada saat ini menanyakan bahwa apakah saya dipenuhi dengan Roh Kudus? Jadi kita akan baca di dalam Kisah pasal yang kedua, cerita tentang hari Pentakosta atau hari kecurahan Roh Kudus di mana jemaat mula-mula mereka alami. Mulai pasal yang kedua ayat 2 sampai yang keempat, saya akan bacakan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat ini mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan hinggap, dan berdasarkan ayat tersebut adalah benar hinggap kepada jemaat yang mula-mula, khususnya dalam kisah tersebut. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa Roh Kudus hinggap di dalam diri kita atau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Berdasarkan ayat ini mengatakan bahwa kita akan merasa bahwa terberkat. Itulah salah satu kalau kita sering mendengarkan akan firman Tuhan melalui para pengkhotbah sampaikan, dan bahkan kita merasa senang dengan akan khotbah tersebut, itu adalah tandanya bahwa kita tercurah dengan Roh Kudus. Apakah dengan tanda demikian kita dapat memastikan sepenuhnya bahwa kita dipenuhi? Tetapi yang pasti bahwa ada satu bisikan atau ada satu bisikan di dalam pikiran kita mengenai perkataan firman Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah bahwa kecurahan Roh Kudus di dalam diri kita, kita merasakan bahwa sedang memuji Allah di dalam diri kita. Dan yang berikut, yang keempat adalah bahwa kecurahan Roh Kudus, bahwa kita mendapatkan hikmat yang daripada Allah. Itu adalah berdasarkan daripada pelajaran kita pada saat ini. Kalau di dalam ayat ini mengatakan bahwa jemaat mula-mula mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh ini adalah mereka berkata-kata seperti kalau mereka adalah orang Yunani, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa Ibrani. Kalau mereka adalah orang Ibrani, juga mereka bisa berkata-kata bahasa orang Yunani. Itulah yang terjadi pada saat di jemaat mula-mula. Dan hingga pada saat ini, Roh Kudus berperan penting untuk menginsafkan manusia, yaitu dengan cara kita, oh rupanya saya melakukan kesalahan. Itulah pekerjaan Roh Kudus, dan itu adalah tanda-tanda bahwa Roh Kudus kita, atau bahwa Roh Kudus kita sedang didiami atau dipenuhi dalam hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah langkah selanjutnya supaya kita dapat dipenuhi Roh Kudus? Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus membaca akan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita selalu atau sering harus berdoa dan meminta kepada Yesus Kristus untuk memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita harus ceritakan apa yang kita alami kepada orang lain. Dan itu adalah kita berkembang dan bertumbuh. Kalau kita sering melakukan akan hal itu, maka yakinlah bahwa kita akan selalu didiami akan Roh Kudus dalam hati kita. Biarlah melalui renungan ini kita dapat dikuatkan dan juga kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami hingga pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menginsafkan kami, memberikan kami hikmat akal budi, dan juga dapat hadir dalam hati kami, merasa terberkati, dan bahkan
kami senang untuk mendengarkan akan firman. Secara khusus bahwa kalau kami suka mendengar, suka merenungkan akan firman-Mu, juga tandanya bahwa Roh Kudus diam dalam hati kami. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak suka akan firman Tuhan. Karena hidup manusia adalah daging adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.